Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pembelajaran virtual. Mata pelajaran matematika masih membahas materi statistika. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini masih menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Tujuan pembelajarannya masih di poin 1, menyajikan data dengan tabel frekuensi, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, setelah kita kemarin mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, maka kali ini kita akan mempelajari penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran. Cara membuat diagram lingkaran, yang pertama, kita harus menentukan jumlah keseluruhan data terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, mengkonversi masing-masing data ke dalam bentuk derajat. Caranya, data dibagi jumlah data keseluruhan kali 360 derajat. Kemudian setelah itu tuliskan keterangan daerah dalam lingkaran jumlah data masing-masing. Contohnya, nah ini adalah contoh diagram lingkaran beserta angka derajatnya. Jadi ini adalah ukuran sepatu nomor 39, perhatikan. Ukuran sepatu nomor 39 besarnya 45 derajat. Kemudian ukuran sepatu nomor 33 ada 30 derajat dari bagian lingkaran. Kemudian ukuran 34 60 derajat, ukuran 35 45 derajat, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan derajat ini melalui penghitungan yang tadi di poin 3, yaitu data per jumlah data keseluruhan kali 360 derajat. Kemudian untuk membuatnya kalian memerlukan busur lingkaran, ya. Untuk membuat ininya sudutnya 60 derajat, 45 derajat itu dengan membuat dengan busur lingkaran. Kemudian contoh diagram lingkaran berikutnya. Nah, ini bukan derajatnya yang ditampilkan, akan tetapi prosentasenya. Jadi yang menyukai sepak bola ada 25% dari total keseluruhan. Kemudian bola basket ada 12,5%, bola voli 16,7%, dan sebagainya. Ini sebenarnya sama saja, hanya prosentasenya yang ditulis. Kalau yang satunya adalah sudutnya yang ditulis, yaitu 60 derajat, 45 derajat, dan sebagainya. Kemudian, Ibu berikan contoh, buatlah diagram lingkaran dari tabel berikut. Tabel tanaman, beberapa jenis tanaman ada padi, jagung, ketela, kelapa. Kemudian ada hasil panennya untuk padi 400, ini satuannya ton ya. Tanaman padi hasil panennya 400 ton, jagung 200 ton, ketela 300 ton, kelapa 100 ton, jumlah keseluruhan ada 1000 ton, jumlah keseluruhan panen. Untuk membuat diagram lingkaran, caranya yang tadi, yang pertama menentukan jumlah keseluruhan data. Jumlah keseluruhan data sudah diketahui, yaitu 1000. Kemudian yang kedua, mengkonversi masing-masing data ke dalam bentuk derajat. Caranya, data per jumlah data keseluruhan kali 360 derajat. Oke, kita hitung untuk masing-masing tanaman terlebih dahulu. Yang pertama, tanaman padi. Tanaman padi hasil panennya 400, berarti datanya 400 per jumlah data keseluruhan yaitu 1000, 400 per 1000 kali 360 derajat.
Maka untuk membuat diagram lingkaran, sudut padi adalah 144 derajat. Kemudian berikutnya jagung ini ya, harusnya jagung, mohon maaf, jagung 200 per 1000 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Yang kedua jagung ya. Kemudian berikutnya ini harusnya ketela ya, bukan padi. Ibu belum ganti kopiahnya tuh. Ketela 300 per 1000 kali 360 derajat sama dengan 108. Jadi bukan padi semua ya, yang pertama padi, yang kedua jagung, yang ketiga ketela, dan yang keempat kelapa harusnya ya. 100 per 1000 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Total keseluruhan itu adalah 360 derajat. Kalau totalnya tidak 360, berarti mungkin ada kesalahan penghitungan ya. Maka harus ditotal terlebih dahulu untuk memastikan penghitungannya itu benar. Ketika kita sudah mengetahui besar derajatnya, maka kita tinggal membuat diagram lingkarannya. Seperti ini. Ya. Padi 144 derajat, jagung 72 derajat, ketela 108 derajat, kelapa 36 derajat. Apabila kalian ingin menyajikannya dalam bentuk prosentase, juga bisa dikonversi dulu atau dirubah dulu menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Berarti data per jumlah data keseluruhan kali 100% ya. Apabila yang diminta adalah dalam bentuk prosentase. Kemudian Ibu berikan contoh lagi halaman 48. Ada diagram lingkaran di mana ini adalah jumlah panen beberapa jenis tanaman, ada padi, kacang, jagung, kedelai, gandum, dan semangka. Data di atas adalah diagram yang menunjukkan jumlah panen yang dihasilkan oleh Desa Sukarukun tahun 2017 dengan total panen 400 ton. Ya. Nah, di sini penyajiannya dalam bentuk prosentase. Sebenarnya sama saja. Ini diagram lingkaran. Nah, kita diminta untuk menghitung jumlah panen masing-masing tanaman. Padinya berapa ton, kacangnya berapa ton, jagungnya berapa ton, kedelai berapa, gandum berapa, termasuk semangka berapa. Di situ semangka tidak ada prosentasenya, nanti kita hitung ya. Sekarang jumlah panen jagung. Jagung itu 15%. Maka untuk menghitungnya 15% kali total keseluruhan panen yaitu 400 ton. 15% berarti 15 per 100 kali 400 ton. Sama dengan 60 ton. 400 dengan 100-nya dicoret bisa ya. 400 dibagi 100 itu 4. Jadi 15 kali 4. Kemudian jumlah panen kedelai 12%, maka 12 per 100 kali total keseluruhan panen 400 ton. 400-nya kita coret dengan 100, 4, 12 kali 4, 48 ton. Kemudian jumlah panen gandum ada 22%, maka 22 per 100 kali 400 ton, yaitu hasilnya 88 ton. Jumlah panen kacang ada 10%, maka 10 per 100 kali 400, hasilnya 40 ton. Jumlah panen padi ada 25%, 25 per 100 kali 400 ton, 100 ton. Kemudian jumlah panen semangka. Semangka ini belum ada prosentasenya. Bagaimana cara menghitungnya? Ingat, kalau yang diketahui itu derajat, maka total satu lingkaran penuh ada 360 derajat. Maka apabila salah satunya belum diketahui, kita tinggal mengurangkan total keseluruhan dengan total panen yang sudah diketahui. Sementara ini yang disajikan dalam bentuk prosentase, maka
total keseluruhan satu lingkaran harus 100%. Nah, kalau total 100% yang diketahui padi 25, kacang 10, kemudian jagung 15, kedelai 12, gandum 22. Yang sudah diketahui ini kita totalkan terlebih dahulu, kemudian nanti menjadi pengurang 100%. Jadi totalnya ini ada 25 tambah 10 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 22, ini adalah 50 ditambah 36, 84. Maka semangka 84 ini menjadi pengurang dari 100%. 100 dikurangi 84 sama dengan 16%. Jadi semangka 16 per 100 kali 400, yaitu 64 ton. Kemudian kita totalkan jumlah keseluruhan apabila penghitungan kita benar maka akan sama, yaitu 400 ton. Kita sesuaikan ya. Harus dijumlahkan supaya untuk mengecek apakah penghitungan kita itu sudah benar atau belum. Nah, ini sudah diketahui masing-masing total panen baik padi, kacang, sampai semangka. Oke, kemudian berikutnya menafsirkan data. Menafsirkan data adalah kegiatan menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu. Tadi ini adalah diagram lingkaran yang tadi, jumlah panen di Desa Sukarukun, di mana semangka sudah kita ketahui 16%. Maka menafsirkan datanya bagaimana? Sama saja dengan membaca data. Menafsirkan datanya dengan yaitu membaca keseluruhan data dan data terbesar, data terkecil, serta selisih data antara data terbanyak dan data terkecil, atau data terbesar dan data terkecil. Ya, jadi kalian tulis semuanya. Menafsirkan data berarti kalian menulis semua data yang kalian peroleh. Jumlah panen jagung 1, jumlah panen jagung Desa Rukun tahun 2017 adalah 60 ton. Sesuai dengan penghitungan yang tadi ya. Kemudian jumlah panen kedelai Desa Sukarukun tahun 2017 adalah 48 ton. Semuanya ditulis, kemudian kalian tulis juga jumlah panen terbesar Desa Sukarukun tahun 2017 adalah 100 ton, yaitu pada tanaman padi. Kemudian jumlah panen terkecil Desa Sukarukun tahun 2017 adalah 40 ton, yaitu pada tanaman kacang. Serta terakhir, selisih antara jumlah panen terbanyak dan terkecil Desa Sukarukun adalah 100 ton dikurangi 40 ton, yaitu panen terbanyak dikurangi panen yang paling sedikit, yaitu 60 ton selisihnya. Nah, menafsirkan data ini biasanya dipakai untuk data yang sifatnya ada peningkatan atau penurunan. Maka itu bisa ditafsirkan datanya. Berikutnya tugas hari ini silahkan kalian kerjakan latihan halaman 46. Di situ ada diagram lingkaran, data minuman favorit dari 40 siswa SD kelas 6 yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian diminta menghitung berapa jumlah siswa yang menyukai jus apel, jus melon, jus jambu, dan jus mangga. Karena di situ yang diketahui adalah disajikan dalam bentuk prosentase, jus mangga belum diketahui prosentasenya, maka tinggal mengurangkan dari yang 100%. Total keseluruhan 100, sementara sudah diambil jus apel 15, jus melon 25, jus jambu 35. Yang sudah diketahui ini kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian nanti untuk mengurangi 100%. Maka prosentase jus mangga diketahui. Setelah itu kalian tinggal menghitungnya. Kalau jus apel berarti 15% kali total keseluruhan siswa yaitu 40. Ya, jadi 15 per 100 kali 40 sama dengan berapa? Begitu juga dengan jus melon dan jus jambu serta jus mangga. Ya, ingat jus mangganya
Berarti 100% dikurangi jus apel, dikurangi jus melon, dikurangi jus jambu. Kemudian latihan kedua soal halaman 55 nomor 1. Perhatikan diagram lingkaran tentang bacaan favorit 30 anak berikut. Diketahuinya derajat, maka menghitungnya pedomannya adalah 360 derajat, bukan 100% karena bukan persentase. Total keseluruhan anak ada 30 anak. Kalian diminta memberikan penafsiran berdasarkan sajian data diagram lingkaran ini. Maka kita hitung terlebih dahulu jumlah anak yang menyukai komik, kemudian ensiklopedia, kemudian yang membaca majalah dan membaca cerpen. Ibu kasih contoh terlebih dahulu, misalnya yang membaca ensiklopedia itu ada 60 derajat. Maka untuk menghitungnya 60 derajat per 360 derajat kali total keseluruhan jumlah bacaan yaitu jumlah anak yaitu 30. Maka 60 per 360 kali 30. 30 dengan 360 kita coret hasilnya 1/12. Maka menghitungnya 60 dibagi 12 sama aja ya, atau 60 kali 1 dibagi 12 hasilnya 5 anak. Kemudian selanjutnya silakan kalian hitung untuk komik, cerpen, dan majalah. Setelah diketahui atau ditemukan jumlah masing-masing buku, maka kalian diminta menafsirkan datanya, yaitu menuliskan seperti yang tadi Ibu contohkan di depan. Semua data ditulis, kemudian data terbesar, data terkecil, dan selisih data terbesar dan terkecil. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih untuk menyaksikan video hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa kirim tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.